Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthies dimanapun kalian berada. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara podcast kita Bila Jumpa Sehat bersama Puskesmas Perumnas tentunya. Sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Sobat Healthies ya. Bersama saya Rahma Dewi selaku moderator pada podcast kali ini. Dan pada podcast kali ini topik yang akan kita bahas yaitu deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Wah, menarik sekali ya Sobat Healthies. Mohon untuk tetap stay tune hingga akhir acara karena akan banyak sekali informasi penting yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti. Seperti biasa Sobat Healthies, di sini saya tidak sendiri loh. Saya kedatangan tamu spesial yaitu narasumber kita Dr. May Syahara. Assalamualaikum Dr. May. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Nah dokter, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa pada podcast kali ini kita akan membahas topik tentang deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Iya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saja boleh dok? Boleh. Oke dokter, berhubung sahabat Healthies kita ini mungkin banyak yang bukan dari kalangan kesehatan saja ya dokter ya. Nah, mungkin dokter May bisa langsung menjelaskan kepada sahabat Healthies kita apa itu yang dimaksud dengan kanker serviks dan kanker payudara. Silakan dokter May. Baiklah, terima kasih Rahma. Jadi ini sebenarnya kita jelasin dulu kenapa kita bahas topik ini. Oke, dokter. Karena pertama, kanker serviks dan kanker payudara itu merupakan dua juara penyakit kanker di Indonesia. Oh, jadi Gitu. untuk kanker serviks dan kanker payudara ini merupakan dua juara di Indonesia, di Indonesia ya dokter dan ya? dunia. Dan dunia. Wah. Ya. Jadi Menarik sekali ya dokter ya untuk kita bahas. Jadi wajib dibahas. Wajib dibahas. Oke. Jadi kita bahas satu-satu yuk ya. Oke, dokter. Jadi yang pertama kanker serviks. Nah, serviks itu apa sih? Serviks itu adalah leher rahim. Jadi ini untuk ibu-ibu ya, wanita. Berarti bapak-bapak tidak ya dokter Ya. ya? Berarti kanker serviks ini Sobat Healthies hanya untuk ibu-ibu ya, Ya, kalangan ibu-ibu. Nah, jadi kalau misalnya kanker leher rahim atau kanker serviks itu adalah pertumbuhan sel. Jadi kalau kanker itu pertumbuhan sel yang tidak normal. Nah, ini penyebabnya kalau kanker serviks karena human papillomavirus atau HPV. Nah, HPV-nya itu yang nomor 16 sama 18. Penularannya itu bisa karena hubungan seksual. Bisa dengan hubungan seksual ya dok ya? Ya, atau bisa juga, tapi bukan mutlak karena hubungan seksual, bisa juga karena kan human papillomavirus ini sebenarnya ada di seluruh lingkungan kita. Ada di handuk, ada di tangan kalau kita tidak cuci tangan, seperti itu. Jadi harus benar-benar menjaga kesehatan organ kewanitaan kita agar tidak tertular human papillomavirus ini, biar tidak terkena kanker serviks. Nah, tapi tidak semudah itu. Jadi kalau misalnya kita sudah kena, si imun tubuh kita akan melawan dulu. Tapi kalau misalnya imun kita lemah atau tidak dalam keadaan mudah sakit, nah si human papillomavirus itu akan tumbuh dan hidup di leher rahim. Begitu ya dokter ya. Nah, sahabat Healthies, menarik sekali ya. Telah dijelaskan dokter May apa itu kanker serviks. Nah, sekarang dok, kanker payudara itu sendiri apa dok? Kalau kanker payudara sama juga. Jadi kalau kanker adalah pertumbuhan sel pada payudara, tadi kanker serviks ini di payudara. Rahim kalau tadi ya dok ya. Kalau ini di payudara, di payudara ya, dok, ya, perkembangan yang tidak normal di payudara. Nah, ini penyebabnya paling utama sebenarnya karena genetik. Ya, karena genetik. Tapi ada faktor-faktor resiko yang menyebabkannya seperti merokok, terus ada gangguan hormonal, begitu, dan penyebab-penyebab lainnya seperti pola hidup, pola makan itu juga mempengaruhi untuk terkenanya kanker payudara. Payudara. Oke, sahabat Healthies.
ternyata kanker serviks itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Mei tadi, tumbuhnya di leher rahim ya dokter ya. Sedangkan untuk kanker payudara itu tumbuhnya di bagian payudara. Nah dokter, kalau begitu ada nggak sih dok caranya agar kita dapat mendeteksi secara dini kanker serviks dan kanker payudara ini? Oke, jadi kan ini kita yang namanya kanker, sebenarnya kanker itu bisa dicegah. Jadi ya, kalau bisa sebelum kita kena, kita harus tahu dulu apakah kita punya ciri-ciri dari penyakit tersebut. Dengan yang pertama, kita tahu ke ciri-ciri keluhannya. Jadi kalau misalnya kanker serviks, keluhannya itu biasanya sering keputihan, saat berhubungan suami istri sering sakit, bahkan sampai berdarah. Itu untuk gejala awal. Tapi kalau misalnya sudah stadium lanjut, itu bisa sampai badannya tidak kurus, tidak nafsu makan, penurunan berat badan yang terus-terusan, atau kalau misalnya memang lagi proses hamil dia mudah keguguran karena ada sih sel kanker tadi. Terus untuk pemeriksaannya itu ada namanya pemeriksaan IVA atau inspeksi visual asam asetat, itu yang pertama. Atau bisa dilakukan pemeriksaan pap smear. Itu. Terus ada juga pemeriksaan labor lainnya atau pemeriksaan genetik tadi. Terus kalau misalnya yang di puskesmas, kita bisa melakukan pemeriksaan IVA. IVA itu sangat mudah dan murah ya, karena pemeriksaannya dengan asam asetat atau asam cuka. Cukanya cuka dapur. Itu untuk kanker serviks. Kalau misalnya yang kanker payudara, pemeriksaannya yang paling sederhana itu ada sadari sama sadanis. Kalau sadari itu singkatan dari pemeriksaan payudara sendiri ya. Jadi bisa dilakukan oleh semua sobat healthies, bisa melakukan pemeriksaan payudara sendiri di rumah. Nah, tapi kalau misalnya memang ragu kok rasanya kayak ada benjolan, bisa datang ke puskesmas atau ke layanan kesehatan, nanti dilakukan pemeriksaan sadanis ya. Sadanis apa yuk? Pemeriksaan payudara klinis ya. Itu nanti dilakukan oleh dokter atau perawat atau bidan. Terus selanjutnya bisa juga dilakukan pemeriksaan mamografi atau pemeriksaan mamografi itu yang pakai alat ya, atau CT scan. Kalau untuk di puskesmas sendiri ya dok ya, untuk deteksi dini kanker serviks ini kita bisa melakukan dengan cara IPA tes ya dok ya. Betul. Nah kalau untuk kanker payudara sendiri, kalau untuk dia sendiri dapat melakukan di rumah dengan cara sadari. Sedangkan kalau untuk di puskesmas dapat melakukan dengan cara sadanis ya dokter ya. Nah sahabat healthies, ternyata kanker payudara dan kanker serviks ini dapat dideteksi secara dini dengan cara IPA tes dan sadari dan sadanis. Yap, betul sekali. Makin seru yuk ya. Iya, makin seru ya perbincangan kita. Dicegah. Sebaiknya dok, kapan pemeriksaan IPA tes dan sadanis ini dilakukan? Oke, kapan pemeriksaan bisa dilakukan? Iya. Jadi tadi kan semuanya nih ke wanita ya. Iya, kalau misalnya yang kanker serviks, deteksi dini IVA itu bisa dimulai jika seorang wanita sudah melakukan hubungan seksual aktif, artinya sudah menikah ya. Terus kalau bisa dirutinkan setiap setahun sekali. Sebenarnya normalnya bisa per 3 tahun nggak apa-apa, tapi karena kan itu tujuannya deteksi, jadi per 1 tahun. Berarti ini ya dokter ya, untuk pemeriksaan IPA tes ini bukan hanya yang ada keluhan saja ya dokter ya. Betul. Berarti untuk ibu-ibu yang di luar sana yang walaupun belum pernah tidak ada keluhan, maksudnya tidak ada keluhan, tapi bisa melakukan tes IPA tes ini ya dokter ya. Betul sekali. Terus untuk usianya nih yuk, usianya bisa dimulai dari usia 30 sampai 55 tahun. Tapi walaupun yang belum 30 tapi sudah menikah dan melakukan hubungan seksual boleh periksa. Ya? Yang lebih dari 55 tahun ada keluhan maupun tidak ada keluhan tetap boleh periksa. Bisa, ya. Oke. Nah, kalau begitu dok, untuk persiapannya dok, apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan pemeriksaan IPA dan sadanis ini? Oke, untuk pemeriksaan IVA dan sadanis, tadi ya sudah dijelaskan kalau pemeriksaan IVA itu nanti kita akan lakukan di puskesmas atau di rumah sakit ya. Itu nanti karena kita akan memasukkan alat ke vagina pasien. Nah, itu pasien harus bersiap-siap. Salah satu persiapannya adalah
tidak melakukan hubungan suami istri di sebelum pemeriksaan, Satu paling hari ya, tidak dokter ya? 1 hari atau minimal 3 hari Oh, minimal ya, 3 3 hari ya, hari dokter ya? atau 1 hari sebelum jangan dulu, puasa dulu ya bapak-bapak, gitu. Terus sebelumnya harus dalam kondisi yang baik. Akan alangkah lebih baiknya jika kondisinya itu sedang haid hari ke-7. Jadi bisa kita sekalian pemeriksaan payudara secara klinis. Secara sadanis tadi tadi. Berarti sadanis. jika ibu si pasien tadi datang dia lagi haid belum bisa ya dokternya kita Belum untuk bisa, melakukan pemeriksaan IPA ya. Itu jadi setelah selesai di antara hari ke-7 sampai hari ke-10 menstruasi kalau Baru bisa dilakukan pemeriksaan IPA dan sadanis ya dokter ya. Iya. Selanjutnya dok, di mana saja dok? Tadi sudah dijelaskan dokter. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi, di mana saja kita dapat melakukan pemeriksaan IPA tes dan sadanis? Oke, jadi kebetulan di puskes kita itu ada pemeriksaan rutin setiap hari Rabu. Dicatat ya, hari Rabu. Jadi, tapi kalau misalnya memang mau bareng-bareng, misal mau ngajak teman, hari Rabu terbentur jadwal yang lain, teman-teman boleh informasi ke kita untuk janjian. Janji dulu kapan ya dok saja, ya? Betul, janjian. Misal ternyata rame-rame nih, ada orang 5, ada orang 10, mau periksa IPA dan sadanis, boleh selain di hari Rabu kalau di puskesmas. Terus untuk pemeriksaan lain, boleh kalau misalnya ada tapi diusahakan pemeriksaan IPA dilakukan oleh dokter atau bidan yang terlatih ya, seperti di puskesmas atau di rumah sakit seperti itu. Jadi Sobat Healthies, bagi yang ingin melakukan pemeriksaan IPA tes dan sadanis sudah bisa ya dilakukan di Puskesmas Perumnas ya dokter ya, setiap hari Rabu jadwalnya. Tapi apabila Sobat Healthies seperti yang dokter Mei bilang tadi, rame-rame mau sama teman-teman gitu ya dok ya, boleh kita janjian dulu, tapi takutnya dokternya lagi ada pekerjaan lain, jadi kita harus janji dulu. Nah Sahabat Healthies, tadi sudah banyak sekali ya informasi-informasi yang telah dijelaskan oleh dokter Mei. Jangan takut dok ya Sahabat Healthies ya untuk melakukan pemeriksaan IPA tes dan sadanis, karena seperti kata peribahasa nih dok ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita melakukan pemeriksaan IPA dan sadanis sedari dini daripada nanti-nanti. Begitu tidak dokter? Benar sekali. Nah, daripada nanti-nanti. Oke Sahabat Healthies, banyak sekali ya informasi yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Apabila Sahabat Healthies ada yang ingin ditanyakan ataupun ada kritik, saran, serta masukan kepada kami, boleh menghubungi kami melalui kolom komentar atau bisa juga melalui akun sosial media kami seperti Facebook, Puskesmas Perumnas Lahat, atau bisa juga melalui Instagram @puskesmas_perumnas_lahat, dan satu lagi nih bisa melalui akun YouTube channel kita ya dokter ya, Perumnas Lahat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe sebanyak-banyaknya ya, karena akan banyak sekali informasi-informasi tentang dunia kesehatan di sana. Ya Sahabat Healthies, terima kasih telah setia menonton kami dari awal hingga akhir acara. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Mei Syahara. Terima kasih dokter. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo Kabupaten Lahat yang telah memfasilitasi acara kita pada hari ini. Saya moderator Rahma Dewi dan narasumber Dr. Mei Syahara mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Puskesmas Perumnas, melayani dengan ikhlas, bekerja adalah ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.